Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan pengecualian karantina mandiri bagi pejabat yang baru pulang dari luar negeri. Pejabat setingkat menteri, anggota dewan atau anggota DPR tidak perlu menjalani karantina di hotel namun bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Keistimewaan ini memicu polemik menyusul dugaan pelanggaran karantina yang dilakukan salah satu anggota DPR RI fraksi Gerindra Mulan Jamila beserta rombongan keluarganya yang baru pulang dari luar negeri. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore pendengar CNN Indonesia TV. Oke Pak Hermawan, ada perbedaan aturan karantina yang diberlakukan untuk pejabat, menteri, dan masyarakat biasa. Sebetulnya yang benar itu diberlakukannya seperti apa? Apakah kemudian memang bisa karantina dilakukan secara mandiri di rumah Pak Hermawan? Kita harus melihat pada esensi dari karantina itu, Mbak Rifana. Pertama, karantina ini berkaitan dengan aktivitas screening, apakah waktu datang atau juga ketika orang luar datang ke Indonesia, bisa orang Indonesia sendiri atau bisa orang warga negara asing. Tetapi karantina itu esensinya adalah proses yang dilakukan untuk membatasi gerak. Persoalan tempatnya di mana, itu bisa saja di hotel, bisa di rumah sakit bila ada gejala tertentu, atau bisa di fasilitas lain di isolasi mandiri. Tempat isolasi mandiri juga bisa di rumah. Cuman saja seharusnya esensi ini juga berlaku untuk semua orang. Tidak ada pembedaan secara khusus kepada pejabat, kepada orang-orang biasa atau warga negara biasa, atau bahkan diplomat sekalipun. Esensinya adalah proses karantina itu bagian dari screening karena mobilitas, itu esensinya. Nah, bagaimana halnya menyangkut perbedaan kelas, apakah pejabat, unsur warga negara atau diplomat, dan juga warga negara biasa. Nah, di sini tentu saja pasti ada berkaitan dengan jaminan security, jaminan monitoring atau pemantauan, dan pada akhirnya betul tidak mereka itu betul-betul melakukan karantina. Esensi pembedaan itu kan pada aspek ini. Tapi kalau pembedaan ini bisa kita siasati dengan platform tertentu, kalau kita punya peduli lindungi misalnya yang bisa mendeteksi sejak pertama kali hadir, kemudian on peduli lindunginya, maka dia terpantau, dia tidak bisa keluar sembarangan karena akan terdeteksi melalui platform tertentu, atau ada teknologi tertentu yang memang bisa untuk memfasilitasi pemantauan. Esensinya adalah pemantauan dan pengawasan. Selama ada fasilitas pemantauan dan pengawasan itu, sebenarnya karantina pada orang-orang yang tidak bergejala berat bisa dilakukan dimanapun, bisa di hotel, di rumah maupun di tempat lain yang memang diperuntukkan untuk karantina itu sendiri, Mbak Rifana. Oke, Pak Hermawan, esensi karantina harus diberlakukan kepada semua orang begitu ya, semua strata masyarakat begitu. Tapi kan kemudian lokasinya yang mungkin bisa berbeda. Tapi apakah kemudian perbedaan kebijakan karantina ini membahayakan bagi masyarakat? Karena kalau karantina mandiri dilakukan di rumah, pengawasannya tentu saja dipertanyakan. Apakah kemudian perbedaan kebijakan ini akan membahayakan, Pak Hermawan? Dulu ketika kita dalam tinggi-tingginya kasus COVID, itu kan terjadi isolasi mandiri di mana-mana. Paling bagus itu adalah isolasi terpadu ya, atau isoter. Nah, ketika ada isoman yang tidak lagi bisa ditampung oleh tempat-tempat isolasi yang mandiri, baik fasilitas rumah sakit maupun wisma, maka dilakukan pada rumah masing-masing. Tetapi persoalannya, setiap rumah itu punya resiko yang berbeda. Ada orang yang memiliki rumah yang layak karena 2 lantai terpisah dari sentuhan dan kontaminasi dengan anggota keluarga yang lain. Ada juga yang kerapatannya tinggi dengan tetangga bahkan. Nah, itu sebab karantina di rumah memang untuk saat dulu itu sangat subjektif terkait dengan situasi rumah seseorang yang memilih untuk diisolasi mandiri di rumah. Tapi kalau sekarang misalnya dikala kasus relatif turun, kuncinya itu pada asesmen. Apakah Satgas COVID memberikan rekomendasi melihat kelayakan rumah seseorang itu layak tidak untuk dilakukan karantina yang memang jauh dari kontaminasi anggota keluarga atau bahkan tetangga di sekitarnya. Jadi esensinya di situ. Tetapi kalau ada pembedaan secara kelas jabatan, saya rasa boleh jadi banyak juga pejabat yang rumahnya sederhana. Karena sederhana belum tentu juga layak untuk menjadi tempat karantina,
maka seharusnya tepat untuk dilakukan di fasilitas yang memang layak. Jadi asesmen terhadap kelayakan tempat karantina ini yang seharusnya dilakukan sebagai sebuah standar regulasi dan itu harus dilakukan oleh Satgas Covid daerah maupun Satgas Covid nasional. Oke, Pak Hermawan, tadi Anda mengatakan bahwa belum ada sistem pengawasan ataupun pemantauan begitu ya untuk orang-orang yang pulang dari luar negeri, mereka harus melakukan karantina. Nah, kemudian bagaimana memastikan karantina mandiri di rumah yang dilakukan oleh para pejabat itu benar-benar dilakukan? Karena kabarnya akan dicek oleh Satgas. Tapi apakah pada kenyataannya memang seperti itu atau memang sulit untuk bisa mengawasinya, Pak Hermawan? Ya, itu sebab kita itu kan memiliki Satgas Covid secara berjenjang. Ada pada level nasional, ada pada level daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, Satgas Covid ini pasti akan berjejaring dengan aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten itu sendiri, bahkan hingga kecamatan dan kelurahan. Nah, Satgas Covid inilah dalam suasana yang lebih atraktif bisa melakukan pengawasan. Tapi sekali lagi, pengawasan ini ketika kita memiliki platform teknologi bisa menggunakan platform tertentu atau bahkan video tertentu atau pemantauan berkala berupa pertanyaan, berupa cek kondisi yang sifatnya komunikasi. Dan sesewaktu bisa saja pengawas ini datang dan betul-betul melihat bagaimana penerapan karantina dan sebagai protokol kesehatan yang ada. Tetapi sekali lagi, hemat saya, bahwa setiap warga negara kita memiliki hak dan juga perlakuan yang sama. Karena esensi karantina itu pada akhirnya pembatasan. Kalau saja rakyat biasa pun datang dari luar negeri di mana tempat dan juga tujuan sebelumnya tempat yang cukup beresiko, diwajibkan karantina 10-14 hari misalnya, selama dia punya rumah yang layak juga bisa. Atau sebaliknya, kalau dia ingin karantina di rumah tapi tempatnya berdasarkan asesmen Satgas Covid tidak layak, maka ya jangan juga. Itu sebabnya tetap ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu di Wisma misalnya atau di hotel tertentu yang memang disiapkan secara sistem untuk monitoring dan juga pemantauan karantina ini, Mbak Rifana. Oke, Pak Hermawan, tadi Anda mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan juga kewajiban yang sama begitu ya, diperlakukan sama. Tapi aturan yang berubah-berubah ini apakah kemudian membingungkan masyarakat dan menimbulkan unsur ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan begitu, Pak? Kalau kita mau merujuk, kita rujuk saja pada konstitusi kita bernegara. Tidak ada seorang pun entitas manapun yang keluar dari kewajiban atas haknya menurut Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 28 poin H ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan itu adalah bagian dari human right, hak manusia. Maka secara esensi sebenarnya tidak ada perbedaan kalau kita menjadi pejabat atau tidak. Esensi yang sebenarnya ada pada konsep karantina itu sendiri. Saya menyampaikan karantina memang tidak selalu harus di hotel, tidak selalu harus di rumah sakit. Kalau memang ada gejala klinis, juga tidak selalu harus di wisma-wisma tertentu, bisa di rumah. Tetapi asesmen terhadap tempat ini sesuai dengan standar apakah dia betul-betul melindungi keluarga, individu yang dikarantina dari kontaminasi sekitarnya atau tidak. Asesmennya di situ. Kalau memang layak menurut Satgas Covid atau aparatur setempat, maka itu layak dimanapun memungkinkan dia untuk dikarantina. Jadi kesadaran individu untuk melakukan karantina juga harus dilengkapi dengan kebijakan yang juga sama untuk melakukan asesmen terhadap individu yang mobilitas dari dan antar negara ini, Mbak Rifana. Oke, hak dan juga perlakuan itu harus sama kepada setiap warga negara dan asesmen harus dilakukan begitu ya kepada mereka yang baru saja pulang dari luar negeri dan esensinya adalah semua orang harus tetap melakukan karantina tapi lokasinya itu kemudian yang saat ini diperdebatkan. Nanti kita tunggu saja bagaimana langkah dari pemerintah, apakah dengan adanya polemik ini kemudian pemerintah menetapkan bahwa semuanya harus karantina terpusat seperti dulu, isolasi terpusat. Kita tunggu saja nanti keputusan pemerintah bagaimana. Terima kasih sekali Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Hermawan. Terima kasih, sehat selalu Mbak Rifana.